Saudara, apa yang barusan kita pelajari itu, kalau perusahaan taksiran kerugian piutangnya dengan menggunakan metode cadangan. Tapi perusahaan juga bisa menghapus secara langsung dari taksiran piutang yang diperkirakan tak terpagi. Hanya saja penghapusan secara langsung ini dibenarkan kalau piutangnya itu benar-benar tidak bisa ditagih. Jadi mungkin karena debiturnya bangkrut atau pailit, ya. Atau kemungkinan kerugiannya relatif kecil, jadi yang ditaksir itu relatif kecil. Nah, kalau terjadi penghapusan langsung, jurnal penyesuaiannya yang didebet kerugian piutang, kreditnya adalah piutang usaha. Jadi langsung mengurangi akun piutang usaha atau piutang dagang. Tapi seandainya perusahaan sudah menerapkan metode cadangan untuk taksiran piutang, kemudian perusahaannya dinyatakan bangkrut atau pailit, kemudian dihapus, maka pada saat menghapus itu kita mendebet akun cadangan kerugian piutang yang tadi sudah kita bentuk. Ya, jadi debit cadangan kerugian piutang, kredit piutang usaha. Baik, kita lanjutkan. Sangat mungkin terjadi setelah piutang tersebut dihapus, kemudian bisa diterima kembali. Nah, bagaimana pencatatannya? Saudara bisa melihat di halaman 6 dan 7 di bahan ajar yang sudah di-share. Kalau perusahaan menggunakan metode cadangan, maka ayat jurnal yang dibuat pertama adalah menampakkan kembali piutang yang dihapus. Saudara lihat di halaman 7, pada saat penghapusan, tadi kan cadangan didebet, kreditnya piutang. Ya, kemudian kalau diterima, maka menampakkan kembali sehingga jurnal itu kita balik. Kemudian ayat jurnal yang kedua adalah mencatat penerimaan piutang pas pada piutang. Baik. Kemudian kalau perusahaan sudah menghapus secara langsung, saudara harus membedakan apakah penerimaan kembali itu terjadi pada periode pembukuan atau setelah periode pembukuan yang dilakukan. Kalau terjadi pada periode pembukuan, pertama menampakkan kembali piutang yang telah dihapus dan mencatat penerimaan piutang. Jadi sama, hanya saja akunnya beda ya. Kemudian kalau terjadi periode pembukuan berikutnya, jadi misalnya kalau periode pembukuannya adalah 2019, diterimanya pada tahun 20, maka penerimaan kembali piutang itu dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Ya, akunnya penerimaan kembali piutang, tapi itu masuk pendapatan lain-lain. Saudara, bagaimana penyajian akun yang terkait dengan piutang usaha di laporan posisi keuangan? Tadi sudah dijelaskan, masuk kelompok aset lancar, dan kalau perusahaan ada taksiran piutang tak tertagih, maka saldo cadangan kerugian piutang yang tadi sudah kita bahas, atau ada yang menggunakan nama akun cadangan penurunan nilai piutang ya, disajikan sebagai pengurang. Nah, selisihnya merupakan nilai realisasi bersih. Ya, itu penyajian di laporan posisi keuangan.